Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Weni Valentina Purba dengan NIM 2217041123, Prodi S1 Manajemen, kelas 3K. Nah, yang dimana saya akan membawakan penjelasan mengenai analisis yang telah saya buat, yaitu analisis kelayakan usaha makanan tradisional martabak telur di Kota Singaraja. Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam jenis makanan tradisional. Nah, setiap daerah di Indonesia itu memiliki makanan tradisional dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, sebagai contoh yaitu saya ambil martabak telur. Martabak telur merupakan salah satu makanan yang diminati masyarakat, yang dimana cemilan ini memiliki rasa gurih asin yang sangat lezat pada nutrisi yang sangat populer sebagai cemilan malam hari. Biasanya cemilan ini terhidang bersama kuah cuko, rasanya asam, pedas, dan segar dengan irisan acar dan cabai rawit. Baik, kita masuk ke studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha merupakan penelitian yang tentang berhasil tidaknya suatu proyek atau proyek tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil dengan menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini pada dasarnya membalas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial. Selanjutnya kita masuk ke aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran meliputi proyeksi permintaan dan penawaran harga, program pemasaran, serta perkiraan jumlah penjualan yang bisa dicapai perusahaan saat berencana mendirikan usaha. Faktor pemasarannya merupakan hal penting dan menyusun studi kelayakan. Jika tidak ada gambaran yang jelas tentang pemasaran ini, akan sulit diharapkan untuk usaha berjalan dengan lancar. Nah, jadi aspek-aspek yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha martabak telur ini, yang pertama segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi target pasar, misalnya anak muda seperti anak sekolahan dan anak kuliahan. Bisa juga dengan pekerja kantor atau keluarga. Pemilik usaha ini perlu untuk menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kedua, branding, yaitu membuat merek yang semenarik mungkin dengan logo dan nama usaha yang gampang diingat. Yang ketiga, harga, yang dimana menetapkan harga yang bersaing yang sesuai dengan rasa ataupun kualitas produknya, seperti diskon paket atau promosi musiman untuk menarik pelanggan. Keempat, lokasi. Nah, yaitu memiliki lokasi yang cukup strategis, memiliki potensi pelanggan yang banyak seperti dekat sekolah, kampus, perkantoran, atau pusat perbelanjaan. Yang kelima yaitu pemasaran lewat online, yaitu mempromosikan usaha melalui akun sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan juga dapat mencantumkan foto produk yang menarik di sana serta ulasan pelanggan agar para pelanggan tersebut dapat mempertimbangkan pembelian melalui rating dari pelanggan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke aspek keuangan atau finansial. Ditinjau dari aspek keuangan, perlu dilakukan perhitungan besarnya biaya untuk menjalankan usaha, termasuk investasi awal, modal kerja, peralatan, dan lain-lain. Kelayakan investasi dapat diukur dengan berbagai kriteria, yang dalam hal ini menggunakan alat seperti analisis, benefit cost ratio, net benefit atau cost ratio, dan payback periode. Net present value atau NPV mengukur beberapa nilai yang dihasilkan saat ini seandainya menanamkan sebuah investasi menurut Sofyan pada tahun 2002. NPV mencerminkan besarnya tingkat pengembalian dari usulan usaha atau proyek. Jika nilai net present value positif, maka investasi layak dilakukan. Sebaliknya, jika negatif, maka investasi ditolak atau tidak layak. Internal of return atau IRR merupakan tingkat diskonto yang menyebabkan NPV investasi sama dengan 0. IRR dapat juga dianggap sebagai tingkat keuntungan atau investasi bersih dari suatu usaha, sepanjang setiap benefit bersih diperoleh ditanamkan kembali pada tahun berikutnya untuk mendapat tingkat keuntungan yang sama dengan dan diberi bunga selama sisa umur usaha. Selanjutnya itu aspek sumber daya manusia.
Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan usaha martabak telur ini. Keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan dan dedikasi tim yang bekerja di dalamnya. Nah, jadi di sini ada beberapa aspek SDM yang perlu diperhatikan dalam usaha martabak telur. Yang pertama, keterampilan dan keahlian. Pastikan bahwa karyawan tersebut memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Misalnya, tukang martabak telur ini mahir dalam pembuatan martabak telur dan memahami resep yang digunakannya. Kedua, pelatihan. Nah, berikan pelatihan yang memadai kepada karyawan baru dan yang sudah ada untuk meningkatkan keterampilan mereka, yang dimana ini termasuk dalam pelatihan dalam hal kebersihan, kualitas produk, dan pelayanan pelanggan. Ketiga, motivasi dan kepuasan kerja. Pastikan bahwa karyawan merasa termotivasi dan puas dengan pekerjaan mereka. Ini dapat dicapai melalui pengakuan atau kinerja yang baik, insentif, dan suasana kerja yang positif. Keempat, manajemen waktu. Penting untuk memiliki karyawan yang dapat mengelola dengan baik. Nah, ini membantu efisiensi dalam proses produksi dan pengelolaan pesanan yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Pastikan bahwa komunikasi antara karyawan berjalan lancar. Komunikasi ini perlu dilaksanakan dengan baik yang bertujuan untuk membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua orang memiliki pengalaman yang jelas tentang tugas mereka. Selanjutnya, kebersihan dan kesehatan. Dalam bisnis makanan seperti martabak telur ini, kebersihan dan kesehatan adalah prioritas utama. Nah, pastikan karyawan mengikuti standar kebersihan yang ketat untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Ini juga demi kenyamanan dan menjaga permintaan konsumen juga. Itu. Selanjutnya, pengelolaan stok. Nah, jika usaha memiliki stok bahan baku, pastikan bahwa karyawan bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola stok dengan baik agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan. Yang terakhir, pemahaman terhadap pelanggan. Karyawan harus memiliki pemahaman yang baik tentang preferensi dan harapan pelanggan. Mereka harus bersikap ramah dan memberikan layanan pelanggan yang baik. Selanjutnya, aspek lingkungan. Aspek lingkungan dalam usaha martabak telur mencakup berbagai faktor yang terkait dengan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha tersebut. Jadi di sini ada beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha martabak telur tersebut. Yang pertama, pengelolaan limbah. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa limbah dari proses produksi seperti sisa-sisa makanan, sisa bahan baku atau kemasan dikelola dengan baik. Pertimbangkan juga untuk menggunakan praktik daur ulang atau pemanfaatan limbah organik untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kedua, pemilihan bahan baku. Pilihlah bahan baku yang ramah lingkungan dan memiliki jejak karbon yang lebih rendah. Perhatikan sumber bahan baku seperti telur, tepung, dan bahan lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, efisiensi energi. Terapkan praktik efisiensi energi di tempat produksi, yang dimana ini dapat melibatkan penggunaan peralatan yang hemat energi, penjadwalan produksi yang efisien, dan pemantauan penggunaan energi secara berkala juga penting untuk dilakukan dalam aspek lingkungan tersebut. Selanjutnya, pengemasan dan yang berkelanjutan. Pilih opsi yang kemasan yang ramah lingkungan seperti kemasan yang dapat didaur ulang atau menggunakan bahan daur ulang. Hindari penggunaan kemasan berlebih yang dapat meningkatkan limbah. Yang terakhir, pertimbangan lingkungan lokal. Kenali juga terlebih dahulu dampak usaha terhadap lingkungan lokal. Nah, hal ini melibatkan pemantauan terhadap polusi udara, polusi suara, dan pengaruh lainnya untuk yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Sekian aspek-aspek dari usaha dari martabak telur ini. Jadi kesimpulan dan saran yang bisa diambil yaitu, nah, usaha makanan martabak telur memiliki potensi yang besar untuk kesuksesan, terutama dikelola dengan baik. Nah, dalam analisis usaha ini, beberapa aspek utama telah dibahas, yaitu mengenai aspek SDM, di mana karyawan yang terampil, terlatih, berkomitmen sangat penting untuk memastikan kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik. Aspek lingkungan yang merupakan praktik bisnis yang ramah lingkungan, termasuk pengolahan limbah, pemilihan bahan baku yang berkelanjutan,
dan penggunaan energi yang efisien dapat meningkatkan citra perusahaan dan memberikan dampak positif pada lingkungan. Selain itu, juga terdapat aspek pasar dan pemasaran. Dengan mempertimbangkan keempat aspek itu, dapat disimpulkan bahwa usaha martabak telur yang sukses memerlukan perhatian yang serius terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan kesadaran lingkungan. Nah, jadi yang menjadi saran untuk usaha martabak telur ini itu sediakan pelatihan kontinu untuk karyawan dalam hal pembuatan martabak, pelayanan pelanggan, dan praktik kebersihan untuk memastikan kualitas konsisten dan pelayanan yang baik. Selidiki juga lebih lanjut cara untuk meningkatkan praktik lingkungan seperti penggunaan bahan baku yang lebih berkelanjutan dan pengurangan limbah. Pertimbangkan untuk pengembangan inovasi produk dalam hal variasi rasa atau metode pembuatan martabak telur untuk tetap menarik bagi pelanggan dan bersaing di pasar yang semakin berkembang. Tingkatkan upaya pemasaran dengan fokus pada cerita perusahaan yang berkelanjutan, termasuk betapa baiknya produk ini dibuat dan dampak positifnya pada lingkungan. Bangun hubungan yang kuat dengan komunitas setempat melalui sponsor acara lokal, partisipasi dalam kegiatan amal atau inisiatif lingkungan yang melibatkan masyarakat. Nah, lakukan juga pemantauan terus-menerus terhadap kualitas produk dan dapatkan umpan balik pelanggan secara teratur untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Terapkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional seperti sistem manajemen pesanan atau pembayaran digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengoptimalkan proses internal dan membuat rencana berkelanjutan jangka panjang yang mencakup tujuan lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan dan dapat bertahan lama. Dengan menggabungkan perhatian pada aspek SDM tadi, kesadaran lingkungan, dan penerapan saran di atas, usaha martabak telur tersebut dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan di pasar makanan yang kompetitif. Baik, sekian penjelasan analisis usaha martabak telur yang telah saya buat. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.